Baik, kita lanjutkan. Yang barusan itu, yang doanya itu riwayat Tabrani ya. Yang ketiga, saum Arafah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang ya. Hadisnya dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya Allah. Jadi keutamaan dari saum Arafah ya, dikatakan ayukafiras sanata allati qablahu ya, allati ba'dahu ya itu. Nah itulah singkatnya ya, soalnya nih PDF-nya nggak kebuka nih. Jadi itu keutamaan dari saum Arafah. Bismillah. Semoga kebuka nih ya PDF-nya ya. Nah itu yang ketiga ya. Nah itu diriwayat di Sahih Muslim ya. Nah bisa ya, alhamdulillah. Iya, ya dosa kecil ya. Kalau dosa besar ya dengan taubat. Kecuali ya paling ada juga yang pendapat dosa besar juga bisa, kecuali dosa syirik gitu. Iya, dosa syirik harus bertobat ya, sebelum ajal menjemput ya harus bertobat. Iya, kalau dosa besar juga selain syirik gitu ya, asal dia tidak mengulangi dosanya gitu ya, dan dia melakukan amal soleh, dia diampuni juga gitu ya, karena emang nggak ada batasan sebenarnya kalau dalam keterangannya di ayat itu ya, man taba wa amana amila solihan ya gitu. Nah yang riwayat Abu Qatadah ya Al-Ansari, wasu'ila an saumi yaumi arafata faqala. Nah ini beda ya dengan yang urusan hadisnya ya. Yukafirus sanata al-madiyah wal baqiyah ya. Nah ini beda ya. Kan yang biasanya itu ya, yang allati qablahu wallati ba'dahu yang itu kan yang biasanya ya. Itu beda, ternyata beda ya. Ini yang riwayat Sahih Muslim ya. Yang dari Abu Qatadah Al-Ansari ya. Tapi tidak sama kalau secara makna ya. Rasulullah pernah ditanya tentang saum di hari Arafah. Beliau menjawab, yaitu menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yang keempat, di hari Arafah di musim haji ya, Rasulullah tidak melaksanakan saum ya. Kalau haji kan sedang wukuf ya, tidak melaksanakan saum ya. Ummul Fadl binti Al-Haris berkata, orang-orang yang berselisih di dekatnya tentang hari Arafah
apakah Nabi melaksanakan saum di hari tersebut? Sebagian dari mereka mengatakan beliau saum, sebagian yang lain mengatakan beliau tidak saum. Lalu aku kirimkan kepada beliau segelas susu sambil berdiri di atas untanya. Beliau meminum susu tersebut. Nah, ini riwayat Sahih Bukhari ya. Kemudian juga yang kelima, doa yang terbaik itu adalah doa di hari Arafah ya. Kata kakek Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, di antaranya ya doa yang terbaik, khairud du'ai du'a'u yaumi arafata wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini juga ya doa yang terbaik ya. Artinya juga diiringi dengan doa yang lain ya, itu akan diijabah ya. Akan diijabah. Masih burem nih pada masih burem ya. Doa yang terbaik adalah doa di hari Arafah, dan yang terbaik yang diucapkan olehku dan oleh para nabi ya, itu diucapkan juga oleh para nabi sebelumnya ya, diucapkan pula oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu diantaranya ya. Ini di dalam Sunan At-Tirmizi. Yang keenam, di hari Arafah saat wukuf di Arafah zuhur dan asar di jama' takdim dan di qasar salatnya ya. Ya. Wukuf itu lama. Jadi wukuf waktu zuhur dan asar itu lama ya. Artinya lama banget. Ya. Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, Salim Maula ibnu Umar telah menceritakan kepada saya ya, para jamaah haji bertanya kepada Ibnu Umar, apa yang harus dia perbuat di tempat wukuf di hari Arafah ya. Salim menjawab, jika engkau menginginkan sunnah, maka segerakanlah sholat zuhur di awal waktu pada hari Arafah. Lalu Ibnu Umar berkata, benar, sesungguhnya mereka, yaitu para sahabat Rasulullah, menjamak sholat zuhur dan asar di hari Arafah di awal waktu sesuai dengan sunnah
Muhammad ibnu Syihab berkata kepada Salim, apakah hal itu dilakukan oleh Rasulullah? Lalu Salim Maula Ibnu Umar menjawab, tidak ada yang mereka ikut kecuali sunnah beliau. Ya. Tidak ada yang mereka ikuti kecuali sunnah beliau. Nah, ini dalam Sunan Baihaqi. Nah, ini masih panjang sebenarnya ya. 7 hari Arafah itu adalah hari raya umat Islam. Terus nanti ini bisa dibaca aja ya PDF-nya nih ya. Soalnya lumayan panjang, tadi udah tunda sama ada yang telepon ya. Nah, yang ke-8 yang tidak saum di hari Arafah ya, tidak berdosa ya, artinya itu sunnah. Sunnah ya, sunnah ya, nggak muakkad juga. Ini dalam Musnad Ahmad, artinya sunnah gitu. Kalau sunnah muakkad ya lebih ditekankan kan, artinya lebih berat kalau ditinggalkan. Ini kan tidak demikian ya. Terus yang ke-9, wahyu terakhir ya, turun di hari Arafah. Nah, itu nanti bisa dibaca aja ya. Ini saya hanya sebutkan saja ini karena mau adzan ya. Sepuluh. Aduh, potong nih PDF-nya. Rasulullah menyampaikan khutbah Arafah di hari Arafah ya. Ini nanti bisa dibaca aja ya. Jadi sangat utama juga khutbah di hari Arafah saat itu ya. Ada 11 malah lebih. Perjanjian 11 nih ya. 11 perjanjian tauhid dari anak cucu Adam ya. Terjadi di hari Arafah juga. Selebihnya baca aja lah ya. Segitu saja dahulu yang bisa disampaikan. Semoga Allah mudahkan tentunya di hari Arafah ini, dan juga kita dilancarkan sampai ke juga bisa merayakan Idul Adha bersama-sama ya. Barakallahu fikum walafu minkum. Rabbana atsim lana nuran wa fil lana innaka qadir wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.